Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ditya Mianti. Salam Bima, tetap semangat dan terus belajar. Kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dengan tema job description, yaitu masih dengan tugas ke-7 atau tugas ke hari ke-7. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas? Yaitu kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri dan menanyakan kepada anaknya maupun orang tuanya. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yaitu kita harus bertanya lagi atau bertanya kenapa ia menangis, dan kita menenangkan anak dan beri motivasi ataupun reward. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator bila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Yaitu memberi nasihat dengan baik dan jangan memarahi anak yang mengganggunya, tetapi kita membaikinya, seperti misalnya dengan ada anak A dicubit dengan anak B, kita bisa dapat membaik-baikinya dengan nggak apa-apa kakak A, kakak B cuman mau kenalan kok sama kakak A, bukan mau mengganggu, seperti itu kurang lebihnya. Terus pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengelamun? Yaitu ajak berdialog, bercerita, atau bernyanyi. Pertanyaan yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yaitu mengevaluasi kemampuan setiap murid. Yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Yaitu memastikan keadaan anak, apakah anak senang dengan bermain dan belajar bersama kita, apakah pembimbingan minat anak sudah tercapai pada saat itu. Yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu menggunakan metode small step system dan individual system agar mengetahui kemampuan dan karakter anak. Yang terakhir atau pertanyaan yang E, amati dan pelajari anak murid Bimba A I U E O Du Afa yang telah diobservasi, kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing. Di jam pertama saya mempunyai murid yang bernama Muhammad Ryan, usianya 5 tahun. Karakternya ini bisa dibilang pendiam, tetapi dia masih aktif yang bagaimana? Maksudnya dia masih mau diajak ngobrol, terus diajak berdialog, dia masih mau dengan saya. Bisa dibilang dia dengan saya cukup ada tektoknya. Yang lanjutnya itu kesukaannya dia itu hero seperti Spider-Man ataupun Captain America. Dan murid saya yang kedua di jam pertama itu ada Askana Syaki Wibowo. Saya baru ketemu hari ini, jadi saya belum dapat mengetahui karakternya dia, karakter dalamnya dia seperti apa. Nah, kesukaannya dia itu adalah Frozen, Elsa, ataupun ya kesukaan anak-anak kecil cewek seperti Barbie dan yang lain-lainnya. Nah, jam kedua itu ada Nadeva Latisha Kanza, yaitu umurnya 7 tahun seperti Askana. Karakternya ini dibilang pendiam tidak, dibilang aktif juga tidak menurut saya, karena di saat pembelajaran kadang dia kita berdialog atau bertanya mau menjawab, terkadang pun tidak mau menjawab. Jadi dia mempunyai moodnya kadang naik turun seperti itu. Terus kesukaannya dia itu saya belum mengetahuinya karena tadi ketika ingin bertanya ada gangguan. Nah, terus yang terakhir di jam kedua yaitu ada Giska Talita Azalfa, yaitu menurut saya anaknya ini tidak pendiam ya, tapi tidak juga terlalu aktif, tetapi dia ketika diajak berdialog maupun ditanya, dia masih suka menyauti ataupun menyauti saya. Jadi
ada tektoknya juga antara saya dengan dia. Nah, usianya itu dia 5 tahun. Kesukaannya itu dia sama dengan Askana, yaitu suka dengan apa namanya? Frozen, Elsa, Barbie, seperti karakter cewek anak kecil pada umumnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari video saya, maupun dari perkataan saya, maupun dari jawaban saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bima. Tetap semangat dan terus belajar. Bye.